Di Jogja ini seperti yang kami sampaikan bahwa dari sisi potensi SAR ya, yang tadi kami sebutkan itu memiliki jumlah yang cukup banyak. Itu bisa sangat-sangat membantu kami. Membantu kami untuk melaksanakan operasi SAR ini. Basarnas tidak bisa melaksanakan pelaksanaan operasi SAR itu sendiri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Bantul dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami di acara Sarungan, Saring Ilmu Sesarengan. Hari ini tanggal 27 Desember tahun 2024. Nah, ini menjelang tahun baru ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, hari ini kita menghadirkan, sudah kenal ya, Sobat SAR, nah, Sobat Rescue dimanapun berada, sudah kenal dengan narasumber kita hari ini, Pak Asnawi dari Basarnas Yogyakarta. Beliau akan kita ajak ngobrol-ngobrol, saring ilmu, gitu kan, sesarengan di acara malam hari ini. Nah, kita tahu di tanggal 27 ini kan sudah tinggal mendekati 4 hari lagi ya tahun baru. Nah, potensi ancaman bencana yang terkait dengan hidrometeorologi ini ternyata juga tinggi ya Pak Asnawi ya. Dan ternyata beberapa waktu lalu juga terbukti bahwa di Bantul kejadian angin kencang cukup masif. Nah, dari kejadian kemarin tentunya perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa potensi ancaman bencana hidrometeorologi masih mengintai kita, mendominasi, apalagi sesaat lagi kita akan memasuki tahun baru, di mana kalau tadi saya berangkat ke sini, jalan itu sudah ramai banget. Wah, kendaraan itu sudah banyak. Wah, trompet belum. Tapi kendaraannya sudah padat, sudah di perempatan-perempatan antriannya cukup panjang. Nah, tentunya sedulur Bantul semua harus mempersiapkan. Yang pertama, menanggapi warga dari luar Yogyakarta, luar Bantul yang datang ke tempat kita, apa yang perlu disiapkan, dan tentunya bagi saudara-saudara kita yang datang ke Yogyakarta, ke Bantul, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan supaya nanti dalam liburan Natal dan Tahun Baru ini aman. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Basarnas. Nah, kita tanya-tanya ya sedulur Bantul semuanya dengan Pak Asnawi selaku kasih operasi ya, di Basarnas, dan nanti kita minta tips saran yang safe, aman dalam berwisata, dalam menghadapi liburan tahun baru. Ya, Pak Asnawi sehat ya? Siap. Ya, alhamdulillah. Sehat, Mas. Pas luang ya. Karena sebentar lagi ini rame ya, dari kegiatan dari teman-teman Basarnas ya pasti padat. Lumayan. Ini kebetulan Selong ya? Sebenarnya kalau dibilang slow ya tentatif. Oh, tentatif ya. Dalam posisi siaga karena pelaksanaan siaga Natal dan Tahun Baru kan masih berjalan ini. Ya, sehingga terus kita dalam posisi siaga, ibarat tentara itu siap tembak gitu. Siap tembak. Siap. Ya. Oke, saudara Bantul, sebelum nanti lebih dalam lagi yang sudah join, sudah gabung di Instagram, di TikTok ya, jangan lupa nih tatap layar ya, jadi tatap layar itu, komen pertanyaan kalau ada silahkan komen di kolom komentar sehingga nanti kita bisa bahas. Tadi saya menarik Pak Asnawi, saya hari ini ketemu dengan beberapa tokoh di Palbapang. Di Palbapang Bantul sini, ya. Nah, berbicara tentang Basarnas nih, Basarnas. Kan di Indonesia ini nama-nama singkatan itu kan singkatan lembaga organisasi itu pendek tapi kadang mirip-mirip, ya. BNPB, BPBD itu bedanya apa, gitu kan? Basarnas. Terus loh, sekarang itu jajannya bukan Basarnas tapi
BNPP, gitu. Ada Badan Penanggulangan Teroris BNPT, ada BNN ini, jadi mirip-mirip lah. Nah, saya BPBD rada terkenal karena keceletot sih jadi BPD kan, jadi bank. Gitu. Nah, mungkin bisa dicerita sedikit Pak Asnawi kait dengan ini apa namanya Basarnas, gitu kan. Orang mengenalnya Basarnas, tapi kok di undang-undangnya BNPP. Gitu. Nah, ini jajannya perbedaannya apa? Atau jajannya sama? Mungkin kalau yang teman-teman SAR, teman-teman Rescue dan sebagainya sudah paham, tapi mungkin masyarakat tidak iya. Karena tadi keceletot sidik jadi BPBD jadi BPD tadi. Oke, matur suwun Mas Aka waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, ya, salam sejahtera, sederek Bantul sedoyo yang menyaksikan podcast malam hari ini ya. Yang pertama-tama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih ke kawan-kawan BBD dalam hal ini Pusdalop ya yang mengadakan atau melaksanakan acara ini, yang mengundang kami kaitannya dengan acara malam hari ini ya. Santai tapi harapannya ada beberapa hal yang pesan-pesan lah istilahnya kepada masyarakat, karena ini kan live ya masyarakat. Nah, ini yang harapan-harapan kami selaku pelaku atau pegiat dalam bidang SAR dan kemanusiaan ini terkait dengan safety, terkait dengan himbauan supaya sama-sama saling menjaga, saling aman ya, saling aman. Nah, itu mumpung ada kesempatan. Saya apresiasi, terima kasih. Yang kedua, Bapak dan sederek Bantul ya. Bantul, bapak-bapak ribuan kok ini nonton. Oke. Memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah sering disebut Mas Aka, nama saya Asnawi. Tapi bukan mangku alam, karena beberapa waktu yang lalu pada saat operasi SAR di Sedayu itu sempat viral. Makanya Asnawi di sini kok sepak bolanya kalah gitu, saat itu. Makanya itu ya. Hanya mirip nama tapi tidak ada hubungannya ya. Saya sadari tugas di Basarnas, Badan SAR Nasional di Yogyakarta. Nah, menyambung yang disampaikan Mas Akap, sederek Bantul sedoyo, bahwa sebenarnya dari sisi nama, kalau dari undang-undang atau aturan itu semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 29 ya, tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, itu nama secara resminya adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Wah, Badan Nasional. Seperti itu. Ya, tapi karena sejak tahun 1972 itu kami ya ini lebih dikenal dengan istilahnya Basarnas, ya, maka nama Basarnas itu tidak kami hilangkan dalam keseharian, ya, walaupun secara formalnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Jadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kurung Basarnas itu atau BNPP juga bisa, hanya BNPP itu kalau secara kelembagaan pemerintah sudah ada yang memiliki, yaitu Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, yaitu BNPP. Jadi ya itu tadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau dalam kurung Basarnas. Jadi familiarnya seperti itu. Nah, jebul podo dulu semua. Ini podo gitu ya. Jadi tidak usah bingung-bingung gitu ya. Jadi undang-undangnya memang pencarian pertolongan ya, tapi memang karena lebih familiar dan sudah lama gitu, jadi Basarnas, Badan SAR Nasional gitu. Nah, jadi sudah sedikit terbuka ya, dan tadi saya sampaikan Pak Asnawi, kantornya itu ada di Yogyakarta, ada kantornya di Sedayu, di Sedayu, masuk di wilayah Bantul juga. Jadi jangan sampai keliru, oh kok seragamnya oren-oren gitu, oh BPBD apa Basarnas gitu ya. Jadi jangan sampai keliru. Pak Asnawi sendiri tergabung di apa? Basarnas sudah tahun kapan, dan mungkin ada pengalaman yang apa ya? Ada pengalaman operasi SAR yang cukup berkesan dalam arti selama penugasan di Indonesia ataupun mungkin khusus di Bantul atau Yogyakarta ini. Kayak misalkan kemarin di tahun 2019 kita menggelar operasi yang Gedung Buang longsor itu pas waktu ada bencana hidrometeorologi. Nah, mungkin sejarah. Ya, sedikit mengenalkan kelanjutan dari pengenalan nama tadi. Kalau saya sendiri Mas Aka itu bergabung di Basarnas itu tahun 2007. Jadi mengenal Basarnas itu sebelumnya sudah, karena sebelum masuk di Basarnas saya juga termasuk
di potensi SAR. Nanti potensi SAR itu apa? Tentunya rekan-rekan atau sederek sedoyo khususnya yang pegiat di bidang kemanusiaan memahami bahwa potensi SAR itu adalah lembaga pemerintah, TNI Polri ataupun lembaga masyarakat, baik itu secara sumber daya manusia ataupun teknologi ataupun hewan yang sekiranya bisa diberdayakan atau bisa dimanfaatkan untuk membantu pelaksanaan operasi SAR, itu potensi SAR. Nah, kembali ke yang perkenalan tadi, saya dulu juga sebelum masuk di Basarnas termasuk dalam potensi SAR ini. Potensi SAR ya dulunya. Saya dulu backgroundnya dari mahasiswa pencinta alam, ya, di Malang, ya, Jawa Timur, dan kemudian mengenal atau ikut dalam pelaksanaan operasi SAR sebelum bergabung di Basarnas beberapa kali, dan akhirnya begitu ada info penerimaan di Basarnas, saya daftar dan alhamdulillah diterima, dan kemudian penempatan di Surabaya atau di kantor Basarnas atau kantor SAR Juanda, Surabaya yang ada di Juanda, kemudian keliling Jawa Timur, dan akhirnya 2020 kemarin ditugaskan oleh pimpinan untuk ke Yogyakarta. Jadi kurang lebih 5 tahun ini di Jogja. 5 tahun. Biasa. Dari 2007 sampai sekarang ya di Jogja sudah 5 tahun. Ini berawal dari potensi SAR, dan di Yogyakarta mungkin banyak juga ya, nanti bisa cerita ya Pak Asnawi terkait dengan potensi SAR di Yogyakarta ini seberapa banyak dan spesifikasi keahliannya itu apa saja, barangkali bisa cerita gitu ya. Siap. Dan kira-kira nanti selama pengalaman tadi dari 2007 ini ada yang berkesan kemudian ternyata ini bagi insan SAR itu harus meningkatkan dari situ, ternyata memang harus lebih gitu ya. Kalau berbicara tentang apa yang terkesan gitu ya, pengalaman sebenarnya bagi saya pribadi sebenarnya sama tiap kali pelaksanaan operasi baik pencarian pertolongan atau operasi pertolongan ya, yang tanpa pencarian tentunya saya rasa sama bagi kami. Hanya yang paling bukan paling ya, yang selalu kami merasa saya khususnya merasa merasa berhasil atau merasa sukses gitu ya, ketika korban atau survivor yang dicari atau ditolong itu dalam kondisi selamat. Nah itu Mas Aga yang sekiranya kalau dari sisi berbicara perasaan yang membedakan. Kalau korbannya selamat itu rasanya lega, bahagia, dan gitu, rasanya jadi plong gitu ya. Kita sama ya. Jadi memang dalam operasi SAR itu ya memang sebisa mungkin kita menyelamatkan, dan kalau paling plong itu ketika si survivor ini selamat. Nah, memang kemudian ini Sedulur mengaitkan dengan istilah ya. Sekarang terkait istilah tadi ada beberapa bahasan ya. Potensi SAR jumlahnya berapa, ya kan? Kemudian sekarang ada istilah yang mungkin yang perlu kita saring gitu. Nah, karena ada istilah korban, survivor, ya, sebelum nanti masuk ke yang lain gitu kan. Nah, ini ternyata kadang bagi teman-teman yang di lapangan ini kadang membedakan ini kok iki korban iki survivor gitu, padahal jadi mulai dari mana, dari potensi SAR atau dari istilah ini, hari kita sharing bareng-bareng. Sebenarnya kalau dari sisi penyebutan korban atau survivor itu tidak ada keharusan. Artinya ketika kita menyebut survivor itu berarti orang yang dalam keadaan survive, dan kemudian dia dalam kondisi mengalami kondisi emergency yang harus kita bantu, baik kita cari ataupun kita tolong, itu survivor. Kalau korban itu sendiri sebenarnya juga sama statusnya, hanya bahasa halusnya kalau kita menyebut survivor ini biasanya lebih istilahnya lebih etikanya itu lebih enak, lebih punya kemampuan bertahan hidup gitu ya. Jadi ada usaha bukan pasif gitu ya. Ada sebuah upaya ataupun doa dari kita. Kalau survivor itu berarti dia
kita harapkan masih hidup. Moga-moga selamat gitu ya. Moga-moga selamat. Nah, gitu. Ya, nanti ada istilah korban, ada istilah survivor, ada istilah apa ya, mengancam jiwa. Nah, itu kan banyak istilah-istilah yang sering kami baca dan teman-teman di laman kan, oh ini bedanya apa gitu. Mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa kita saring gitu ya ilmunya. Dan sekarang ini mulai masuk nih Pak Asnawi, terkait dengan potensi SAR yang ada di Yogyakarta. Ini bagaimana Basarnas merangkul, kemudian melakukan pembinaan. Barangkali juga sekarang pun sudah banyak atau mungkin banyak lagi yang bertambah tapi belum tercatat di Basarnas. Jadi sebelum berbicara tentang potensi SAR, Sederek Bantul Sedaya, kami sampaikan bahwasanya dari sumber daya yang kami miliki, ya, selaku pelaksana dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tadi, ya, dalam hal ini diberi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Nah, itu tentunya dukungan terkait sumber daya, ya, baik personil, peralatan, ya, termasuk sarana prasarana kami ini sangat terbatas. Sangat-sangat terbatas. Ya. Tidak hanya berbicara di Jogja, tapi juga di keseluruhan wilayah Indonesia hampir semuanya sama. Masih belum mampu untuk melaksanakan secara maksimal, ya, artinya dengan keterbatasan personil dan peralatan untuk mengcover seluruh wilayah daerah operasi di masing-masing. Nah, termasuk di Jogja ini. Dan alhamdulillahnya di Jogja ini seperti yang kami sampaikan bahwa dari sisi potensi SAR, ya, yang tadi kami sebutkan itu memiliki jumlah yang cukup banyak, baik dari sisi personel, dari sisi lembaganya banyak, dan juga tentunya itu bisa sangat-sangat membantu kami, untuk melaksanakan operasi SAR ini. Seperti yang tadi kami sampaikan kan kita tidak, atau Basarnas tidak bisa melaksanakan pelaksanaan operasi SAR itu sendiri. Ya, makanya dengan adanya dukungan dari potensi SAR yang cukup banyak di Jogja ini benar-benar istimewa Jogja, yang mana dalam hal tulung tinulung, tolong menolong, nah itu benar-benar tidak ada perintah ataupun tidak ada istilahnya tidak ada yang harus memerintah gitu, tapi inisiatif ataupun dari hati nurani masyarakatnya ini yang tergabung dalam potensi SAR juga khususnya itu juga sangat-sangat tinggi, ya, sehingga bisa guyup untuk saling bahu-membahu bersinergi melaksanakan operasi SAR ini. Itu Mas Aka, kira-kira. Dengan inisiatif, ada informasi operasi pencarian atau penyelamatan, potensi SAR langsung bergerak menuju titik kumpulnya, ya, tikumnya mana. Nah, kemudian di lapangan ini apakah sudah terkoordinir dengan baik dalam pelaksanaan? Sebagai contoh kayak kemarin waktu pencarian di Wonokromo itu kan banyak banget. Nah, dalam pelaksanaan tugas itu sudah terkoordinir dengan baik atau masih ada kendala-kendala yang sering dihadapi dari Basarnas dalam mengkoordinir potensi yang ada di lapangan, karena jumlahnya banyak tadi. Secara umum pelaksanaan operasi SAR dimanapun lokasinya, alhamdulillah kalau di wilayah Jogja, ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa terkoordinir dengan baik, ya, bisa istilahnya pelaksanaannya itu bisa jadi satu dalam satu kesatuan, ya, seperti itu. Tapi yang namanya dinamika di lapangan kan tentunya macam-macam lah, ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, tergabung dalam posko operasi SAR yang sama, dan kemudian saling backup atau saling melengkapi mana sekiranya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan itu yang bisa saling mendukung. Nah, itu untuk potensi SAR di daerah istimewa Yogyakarta ini sangat luar biasa, ya, sama dengan namanya istimewa, Jogja Istimewa. Ya, saudara-saudara semua. Jadi memang pengelolaan SAR seperti di dalam penanggulangan bencana pun sebetulnya memang klaster SAR itu adalah di Basarnas. Ya. Jadi ketika ada korban
dalam sebuah bencana, Basarnas akan mengkoordinir dalam operasi SAR-nya. Jadi klaster SAR itu ada di bawah naungan atau koordinator, dikoordinasikan dari Basarnas. Nah, jadi teman-teman kalau yang sudah punya kompetensi, punya skill di bidang SAR, nah tentunya ketika dalam operasi bencana pun akan di bawah komando Basarnas untuk klaster SAR-nya. Nah, sedulur bantu semua, ternyata menarik ini. Di beberapa kejadian operasi SAR ya di Bantul, di DIY ini dari Basarnas menilai bahwa sudah terkoordinir dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan apa yang diinginkan ya berarti Mas ya. Ketika datang laporan atau langsung bekerja itu kan kalau baik berarti laporan dulu ya ke pos ajunya dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ada hal yang memang perlu kita lihat juga bahwa dalam operasi SAR ini kemarin sempat ada yang bertanya Pak Asami. Karena tadi kalau sudah terkoordinir dengan baik gitu kan, petugasnya sudah melakukan operasi pencarian dengan maksimal, tapi ada masyarakat yang juga seringkali bertanya, operasi SAR itu sebetulnya berapa lama sih standarnya? Ada yang 3 hari kok 5 hari, ada yang sampai ke 7 hari. Ini sebetulnya bagaimana operasi SAR itu sendiri? Karena kalau dari sisi petugasnya sudah bagus dalam operasinya, sudah maksimal, tapi kadang sudah maksimal harinya, tapi kok ada perpanjangan, ada sampai dengan 7 hari dan sebagainya. Sebetulnya bagaimana ini? Mungkin Pak Agavantus juga bertanya-tanya ini dari pertanyaan itu. Baik. Gini Mas Aka, ya, Saudara Bantul Sedaya. Artinya kalau kita berbicara tentang pelaksanaan operasi SAR sebenarnya sudah tertulis ya. Artinya secara regulasi dulu, secara aturan itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tadi dan diturunkan ya kalau secara teknis pelaksanaan operasi SAR-nya di Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Perban Nomor 3 tahun 2020 ya yang sampai sekarang masih kami jadikan sebagai acuan tentang pelaksanaan dan penghentian operasi SAR. Nah, di situ sudah tertulis sebenarnya kalau pelaksanaan operasi SAR itu jangka waktunya adalah 7 hari. 7 hari. Maksimal apa minimum atau pribadi? Nah, 7 hari. Itu bisa diperpanjang atau juga pun tidak sampai 7 hari memungkinkan. Jadi artinya di redaksional juga tertulis bahwasanya berdasarkan hasil evaluasi efektivitas dari pelaksanaan operasi SAR itu bisa jadi tidak sampai 7 hari memungkinkan, ataupun ketika sudah 7 hari dan diperpanjang juga memungkinkan gitu. Artinya sangat-sangat dinamis, sangat-sangat fleksibel, tapi sebagai acuan waktu itu adalah kurang lebih 7 hari. Hal-hal yang sekiranya bisa menjadikan dasar ketika operasi SAR tidak sampai 7 hari misalnya, yaitu contohnya ya, ini artinya tidak banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Contoh ketika memang keberadaan korban atau survivor tadi itu di lokasi yang sekiranya memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pencarian. Contoh itu, sehingga dari efektivitas pelaksanaan operasi SAR bisa jadi tidak sampai 7 hari sudah dihentikan misalnya. Ataupun ketika metode yang digunakan, bahasanya ketika kita menggunakan metode misalnya pencariannya sudah dilaksanakan kalau di air misalnya ya sudah dilaksanakan penyisiran sungai, sudah menggunakan peralatan perahu karet, sudah menggunakan penyelaman, sudah menggunakan macam-macam metode drone misalnya, dan ternyata memang belum diketemukan. Nah, itu bisa jadi metodenya tidak atau perluasan setariannya bisa bertambah, sehingga kita bergeser metodenya tidak lagi ke posko, misalnya tidak di titik lokasi kejadian, tapi bisa bergeser setariannya atau daerah pencariannya bisa semakin jauh, semakin lebar. Jadi seperti itu dinamikanya di lapangan ya. Jadi yang bisa kita jadikan acuan untuk pelaksanaan operasi SAR secara peraturan itu adalah 7 hari. 7 hari. Biasanya tapi tiap hari kita evaluasi. Bisa di hari ketiga kita evaluasi bagaimana metodenya, apakah ada pergeseran dan sebagainya. Hari kelima kita evaluasi lagi misalnya.
Nah, itu dinamikanya seperti itu. Iya, tentunya faktor kondisi lokasi pun akan mempengaruhi. Misalnya kayak di sungai tentu berbeda dengan laut, dengan hutan dan sebagainya. Sedikit terjawab ya, sedulur Pak semua. Jadi operasi SAR itu tidak harus 3 hari, tidak harus 5 hari, tidak harus 7 hari, ya, dinamis ya, sesuai dengan evaluasi yang dilakukan setiap harinya. Karena ada setiap operasi bencana itu sore itu ada evaluasi perencanaan operasi besok itu ada ya. Jadi kalau ingin lebih dalam, lebih ingin menanyakan hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa komen tatap layar di HP dulu semua ya. Mungkin sudah ada pertanyaan Pak Asnawi sebelum nanti kita masuk ke apa namanya ke kegiatan Basarnas di tahun baru ya. Apa ini? Nanti Mas, aku kirim screen capture-nya ya. Kang, kami kan di kawasan bantaran Sungai Oyo, salah satu pegiat wisata di Oyo nih. Nah, berhubung Sungai Oyo kan sering banget banjir, kadang tempat kami enggak hujan pun banjir. Ada jaringan info jalur Sungai Oyo sampai hulu kah? Ya, mungkin ini jaring komunikasinya sampai hulu kah? Misalnya ada mbok kami diikutkan. Untuk saat ini abrasinya juga, maksudnya mungkin erosi ya di Selo Pamiro. Ya, Selo Pamiro gitu. Iya, Selo Pamiro. Oh ya, jadi ada enggak jaring komunikasi untuk apa namanya tukar informasi terkait dengan ini, dan karena pengelola wisata ya, jadi barangkali Pak Bayu bisa tidak, atau mungkin ada tidak jalin yang terkait dengan wisata supaya aman tadi ya, dalam proses tukar informasi dari hulu sampai hilir. Ya, biasanya kalau berbicara tentang sungai, itu kan ada lembaga ataupun dinas yang memang istilahnya mengurusi masalah sungai itu. Kalau di Jogja kan rata-rata atau lembaganya BBWSO ya, BBWSO Sungai Serayu Opak gitu. Tapi kalau Sungai Oyo masih di situ juga. Nah, artinya kalau dari sisi kontur, karakteristik sungai, secara detail teknisnya bisa dengan BBWSO itu untuk data-datanya. Tapi biasanya jaring komunikasi yang dimaksud tadi benar sekali, artinya apalagi sebagai pelaku wisata ya, sangat penting sekali untuk mengetahui kondisi aliran sungai yang ada di hulu. Yang memang kalau bagi kami, kalau di kami sendiri Basarnas, itu kami terapkan pada saat pelaksanaan operasi SAR memang, Mas Aka ya. Kami dalam pelaksanaan operasi SAR itu pemantauan dari sisi safety prosedurnya, bagaimana ketika kita melaksanakan pencarian di wilayah set area, nah itu pemantauan kaitannya dengan hulu sungai, kaitannya dengan arus dan kemudian cuaca dan debitnya itu kami lakukan. Tapi kalau dalam kondisi normal, kami tidak sampai melaksanakan pemantauan. Sehingga harapan kami memang benar yang disampaikan Pak Bayu tadi ya. Pak Bayu, ya. Proses mitigasi tentunya bisa diusulkan atau bisa dijalin secara mandiri mungkin ya. Kalau Sungai Oyo memang hulunya kan di daerah Gunung Kidul, ya. Ya mungkin bisa dibuat sebuah jaring komunikasi dengan antar istilahnya pegiat wisata yang sepanjang aliran sungai dan sampai ke wilayah mana hulunya. Nah, itu bisa dibuat dalam kondisi normalnya seperti apa. Itu sangat penting. Nah, gitu ya. Anak Bayu, jadi memang malah ini memberikan saran gitu ya. Pak Bayu memberikan saran, tapi juga sebenarnya saran balik karena memang perlu dijalin untuk jalin komunikasi. Tapi mungkin menarik juga karena ini yang memberikan komentar adalah dari penggiat wisata. Nah, sekarang kait dengan musim liburan Natal dan Tahun Baru itu kan. Nah, tips yang aman itu bagaimana sih sebetulnya? Mungkin dari Basarnas bisa memberikan sedikit apa ya, solusi atau mungkin safety apa ya, aman berwisata, aman liburan. Ini bagaimana ya? Kira-kira kebetulan ini sudah dicantol dari teman Selo Pamiro untuk informasi bagaimana wisata yang aman sehingga nanti kalau main di sungai ya apa yang perlu disiapkan dari pengelola maupun pengunjung. Iya. Jadi gini,
Mas Aka dan juga Mas Bayu bahwa seperti yang tadi Mas Aka sampaikan di awal bahwa akhir tahun ini di musim liburan dan juga ada momen kegiatan Hari Natal dan Tahun Baru tentunya sangat menarik perhatian atau aktivitas ya, sangat menimbulkan aktivitas yang lebih dari hari-hari biasanya, baik dari sisi jumlah kegiatannya atau dari sisi orang yang melaksanakan aktivitas. Tentunya hal itu kita rasakan bersama. Nah, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, kami diperintahkan untuk melaksanakan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru, ya, karena untuk mengantisipasi itu. Dan tentunya dari arahan beliau juga menyampaikan rangkul, koordinasikan dengan seluruh potensi SAR. Ya, kembali ke potensi SAR, ya teman-teman, potensi SAR ini catatan dari Kepala SAR khusus ini. Ya, bagaimana bisa bersama-sama, ya, saling menjaga, karena tujuannya pun kan semuanya sama, saling menjaga masyarakat kita di wilayah Jogja ini khususnya semuanya aman terkendali. Makanya kita kerja bareng-bareng, kita gerak bareng-bareng untuk sama-sama melaksanakan tugas dan amanah ini. Tujuannya adalah masyarakat aman terkendali. Seperti itu di Nataru ini. Siaga Nataru, Natal dan Tahun Baru ini kami laksanakan mulai tanggal 18 Desember kemarin. 18 Desember sampai tanggal 5 Januari. 5 Januari. Nah, fokus dari kami di Basarnas bahwa selain di bandara, karena memang kaitannya dengan transportasi udara ataupun di stasiun ataupun di terminal yang kaitannya dengan transportasi, termasuk di jalur jalan raya nasional yang dimungkinkan terjadi kecelakaan yang sampai menimbulkan kondisi survivor yang mengalami istilahnya terjepit sehingga membutuhkan proses untuk evakuasi, ya. Itu kami juga sebagaimana tentunya rekan-rekan di Jogja ini yang memiliki tugas dan fungsi di kemanusiaan, juga memperhatikan masalah pengunjung wisata. Oh iya, pengunjung wisatanya juga menjadi salah satu sasaran dari pelaksanaan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru ini. Iya. Jadi harapan kami khususnya di masyarakat tentunya yang memanfaatkan liburan di Jogja, harapannya saling support dengan kami, ya, selaku termasuk dari Basarnas dan juga lembaga ataupun instansi dari TNI Polri ataupun lembaga-lembaga yang lain yang sama-sama melaksanakan tugas di bidang kemanusiaan ini. Untuk kami sudah melaksanakan tugas, tentunya dari masyarakat juga tolong untuk membantu atau menyikapi dengan berlaku aman atau berlaku safety seperti itu. Petugasnya sudah disiapkan, tapi juga masyarakat juga berusaha untuk mengamankan dirinya. Ya. Apalagi di cuaca seperti yang tadi disampaikan, ya. Dalam hal ini untuk cuaca memang ranahnya dari BMKG, ya, untuk menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan apa fenomena cuacanya. Tapi bagi kami, sebagaimana sehari-hari kita lihat bahwasanya hujan seperti itu, nah, ini harapannya yang pertama masyarakat lebih aware atau lebih sadar diri untuk memanfaatkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Ya, satu memperhatikan informasi cuaca dari BMKG. Selama ini kan kalau dulu kan kita yang harus mencari. Nah, sekarang BMKG sudah sangat menyediakan informatif, menyebarkan informasinya. Ya, tidak lagi kita harus mencari, tapi BMKG yang menyebarkan. Hal ini harus kita sikapi, kita ambil positifnya bahwasanya dengan informasi itu kita jadikan sebuah tindakan preventif ya, bagi keselamatan kita. Nah, masalahnya selama ini kan yang istilahnya kembali ya, masalah aware atau masalah sadar terkait dengan kegunaan dari perakiraan cuaca itu baru dari kita. Dari petugas ya. Kalau dari petugas kan
memang butuh. Memang butuh kan? dan biasanya itu. Dan biasanya itu yang dibutuhkan. Nah, tapi dari masyarakat ini yang melakukan aktivitas ini yang sekiranya belum, kalau menurut kami itu belum sampai mereka itu butuh terkait itu gitu. Belum menjadi budaya mereka untuk melaksanakan aktivitas itu dengan berpedoman pada perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca. Nah, ini yang sekiranya perlu digalakkan atau diketok tularkan sehingga mereka ketika akan melaksanakan aktivitas outdoor, aktivitas di luar ruangan, ya khususnya misalnya ke wisata atau aktivitas-aktivitas yang membahayakan misalnya kaitannya dengan perairan, nah itu cek dulu kondisi cuacanya itu seperti apa, sehingga bisa memutuskan untuk lanjut atau tidak. Bagaimana ketika lanjut harus mempersiapkan apa, itu mereka benar-benar juga bisa menyiapkan gitu loh. Nah, ini sangat-sangat mengurangi dari sisi potensi bahaya yang akan mereka hadapi ketika berkegiatan di luar dalam kondisi cuaca seperti ini. Iya. Kira-kira gitu. Ya, doyan sedulur batu semua, sedulur yang baru liburan menuju Yogyakarta. Ya, pertama, informasi cuaca ternyata dari Basarnas menyarankan bahwa memang penting untuk mencari informasi. Sebagai contoh, ya kalau pepatah mengatakan gitu ya, sedia payung sebelum hujan, itu ternyata benar banget. Ketika akan berada di lokasi yang misalkan hari itu dari cuaca saja, hari itu potensinya hujan ringan, hujan sedang lebat, itu kalau sudah bawa payung kira tenang, harap pindah toko nang Malioboro gitu, ngalor gitu ya, ngetan ngulon itu aman ketika ada alat untuk mencegah dari kebasahan tadi. Kemudian ketika di pinggir pantai, karena ini memang cuacanya lumayan lumayan tinggi gelombang, sehingga ketika berada di pantai itu bukan melarang ke pantainya gitu ya, tapi ketika melihat gelombang tinggi itu artinya tidak terus berenang, bahkan meskipun berenang itu dilarang gitu ya, dilarang sampai ke tengah, tapi bermainnya itu pasti ke titik yang aman gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Di sungai juga demikian. Tadi Mas Bayu menyampaikan di lokasi wisata sungai, ketika debit airnya mulai tinggi ya tidak keceh-keceh lagi gitu kan, tapi di area tersebut yang bisa ngopi ataupun makan gorengan itu kan tetap bisa menikmati ya. Nah, ini artinya memang memahami melek iklim cuaca itu menjadi hal yang penting dalam berwisata. Meskipun ini hanya wisata ya, tapi memang menjadi penting. Saya juga gitu, ini kira-kira mau jemur itu besok cerah atau gerimis. Ini hal yang sederhana tapi ternyata bermanfaat. Jadi jangan sampai nanti kita pasang jemuran, jemur gitu ya, kita pergi tapi pulang rumah basah semua. Jadi ini memang penting ya. Jadi apalagi dalam kondisi wisata, termasuk kalau di dalam perjalanan tadi Pak Nawi menyampaikan ya, termasuk jalanan basah itu juga pengaruh ya, karena kecelakaan itu kadang terselip dan mengalami kecelakaan itu dari sisi jalan yang basah. Dan mungkin ada enggak tips untuk menghindari misalkan dari sisi kerugian ya, jadi kayak kalau hujan lebat itu kira-kira berlindungnya di mana? Karena sering ada mobil parkir keburuan tertimpa pohon atau baliho. Menambahi. Ya. Yang kedua tadi kan sadar terkait dengan informasi terkait dengan cuaca gitu ya. Yang kedua, kalau bisa kami sarankan terkhususnya ya ketika wisata ke pantai, tadi Mas Aka menyampaikan bahwasanya kawan-kawan kita yang ada di pesisir wilayah daerah istimewa Yogyakarta mulai Gunung Kidul sampai Bantul, dalam hal ini kawan-kawan dari SRI atau Satlantas Rescue Istimewa ya, wilayah 1 sampai 5, dan tentunya dengan teman-teman yang memang stay di sana dari Polair misalnya dan Posal yang memang sehari-harinya di wilayah selatan, ini sudah atau memasang rambu-rambu peringatan. Berulang kali mengimbau juga. Melaksanakan persuasif untuk mengingatkan supaya tidak bermain air. Nah, pesan kami patuhi. Patuhi apa yang disampaikan oleh petugas. Jadi artinya teman-teman dari Satlantas Rescue Istimewa memasang papan pengumuman di situ itu karena memang berdasarkan konturnya dan pengalaman bahwa banyak yang terseret itu di sisi situ gitu. Ya, tidak asal ditancapkan gitu. Makanya harapan kami ke masyarakat patuhi itu. Sehingga yang namanya
tapi disampaikan Mas Aka, kalau ke pantai kan tujuannya memang main air. Kalau kita larang jangan bermain air kan juga nggak mungkin. Tapi seminimal mungkin jangan bermain air di tempat yang memang dilarang oleh petugas. Nah, ya ini yuk diperhatikan. Karena yang repot juga nanti ya petugas yang menjadi korban ya kita sendiri gitu ya kalau tidak begitu. Terus kaitannya dengan lokasi-lokasi di tempat yang lain, misalnya juga yang arannya himbauan yang ketiga adalah lebih bisa untuk memperhatikan atau mengassessment atau menilai lingkungan sekitar pada saat melaksanakan aktivitas apa. Contoh misalnya. Di database kami, Mas Aka, yang pelaksanaan operasi SAR misalnya ya, itu survivor yang dalam hal ini berprofesi sebagai pemancing, yang kemudian tenggelam atau apa, itu mendominasi. Sebenarnya kami sempat bercanda ya, wah ternyata olahraga yang paling berbahaya itu adalah mancing. Kenapa? Karena data pemancing yang jadi korban kejadian itu banyak gitu. Nah, itu. Artinya lebih bisa melaksanakan assessment tadi. Kelihatannya aman-aman saja ya, tapi ternyata tinggi ya. Yang terpleset lah. Yang kemudian tidak sadar diri, yang paling sering beberapa kali kami evakuasi mancing di sungai, di Progo misalnya. Nah itu saking asiknya nggak tahu kalau debit air itu tiba-tiba naik. Terus terjebak berarti ya. Itu bisa di nyebrang di tengah-tengah mancing ya. Nah akhirnya nggak sadar loh, ternyata sudah berupa pulau kecil yang ada di tengah sungai. Dan akhirnya nggak bisa balik. Dan itu sering kali ya. Sering. Wah. Koncone sapa iki? Biasa nih ngono iki ngantek kejebak ya. Dielengke iki koncone. Ya artinya lebih bisa menilai lingkungan. Perjalanan pun bahasanya ini jalannya naik turun dan lain sebagainya, itu bisa memutuskan lewat atau tidak. Itu juga contohnya di Cinomati ya berarti ya, yang sering kali kayak jalur singkat tapi kemudian tidak tahu medan. Wah, teman-teman yang di daerah sana yang kemudian ini ya termasuk niung ya berarti itu yang kira-kira himbauan-himbauan yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat itu kira-kira. Mohon diperhatikan para teman-teman pemancing saya. Di database Basarnas juga mencatat bahwa kasus celaka itu yang terkait dengan operasi SAR itu malah justru dari hal yang sebetulnya itu santai kemudian aman biasanya, tapi ternyata itu memancing kegiatan mancing. Nah, ini harus jadi catatan gitu ya. Dan sempat ada himbauan kalau mancing itu nggak mau jerigen pelampung gitu kan, mosok ya itu kan. Ada yang kemudian mosok arep mancing udah jerigen, tapi ternyata memang betul. Dan ini di database Basarnas loh ini, jadi yang menyatakan bahwa korban-korban yang memang dari mancing ternyata cukup tinggi, dan ini harus diperhatikan ya. Di LNK ya Pak, jadi koncone mancing ke tengah, jangan sampai terjebak dan koncone sing nang pinggir ribut golek pertolongan. Jadi diperhatikan. Jalan kalau berpergian yang dikaitkan dengan perbukitan ya juga harus diperhatikan. Ini potensi longsor, hujannya lebat tidak, licin tidak. Ini harus betul. Jadi asesmen lingkungan sebelum menuju ke lokasi-lokasi harus memperhatikan. Apalagi kalau iwae okah nggon kono kae gitu kan, mesti dengan usaha penuh gitu ya, perjuangan menuju titik-titik yang okah iwae gitu. Nah, sekarang tadi Pak Asami juga menyampaikan bahwa ketika kondisi darurat, ternyata ini petugas itu sebenarnya sudah mempersiapkan. Nah, kira-kira nih Basarnas Yogyakarta bisa dihubungi di nomor mana? Di nomor berapa? Kalau dalam kondisi darurat ada warga masyarakat membutuhkan pertolongan selain ke kami. Kami sudah kami iklankan gitu. Kami ada iklannya. Nah, jadi ke damkar gitu. Biasanya kan itu ya collab-nya di Sedayu seringkali ada kecelakaan dan sebagainya, ke damkar, kemudian ke potensi SAR di wilayah. Nah, mungkin ada yang misalkan membutuhkan penanganan khusus gitu ya, karena
BPBD pun tidak memiliki peralatan. Bahkan Basarnas tadi menyampaikan bahwa tidak semua peralatan dimiliki Basarnas gitu ya. Nah, tapi kan tentunya lebih komplit di Basarnas. Sebagai contoh seperti korban ekstrikasi atau terjepit gitu ya. Jadi Basarnas yang kemudian akan mengomando dalam operasi pembebasan ini korban ekstrikasi gitu kan. Nah, kira-kira kalau mau konsultasi atau mungkin ingin tanya-tanya Pak, piketnya ada teman ngopinya tidak? Boleh juga ya. Nah, ini kira-kira ke nomor berapa? Ada hotline-nya atau call center-nya yang bisa dihubungi ketika masyarakat dalam kondisi darurat dan mungkin bingung gitu ya. Nah, di Basarnas sendiri kan ada call center. Oke. Kalau call center kami di 115. Nah, ya. Itu yang paling mudah untuk diingat dan sekiranya mudah untuk dihubungi. Sebenarnya ada nomor emergency WhatsApp gitu ya, ada juga. Cuma biasanya kan masyarakat kalau untuk nomor itu kan kalau nggak nge-save terlebih dahulu itu kan biasanya susah untuk ingat-ingat. Yang paling mudah untuk ingat-ingat yang call center 115. 115. Oke. Bisa. Nah, jadi bisa ke 115 atau ke call center. Nanti kita cantumkan lah, nanti di caption postingan ya, Studio Bantul nanti kita cantumkan dan pelayanannya gratis ya? Gratis. Oh, gratis. Tapi jangan penasaran untuk mencoba ya. Berarti jangan penasaran meskipun gratis ya, jangan penasaran gratis jangan dicoba. Ya, jangan dicoba. Pelayanan kedaruratan semuanya gratis tapi jangan dicoba. Nah, tapi ini yang paling penting adalah bagaimana kita untuk bisa mereduksi, mengurangi risikonya ya. Tadi ada beberapa saran, cuaca, kemudian himbauan, mengeksplorasi atau lingkungannya, asesmennya, dan ini dimaksudkan supaya kita semua aman gitu ya. Petugasnya dalam bertugas juga aman, Bapak Ibu seluruh yang melaksanakan liburan, aktivitas tetap aman dengan usaha yang sudah dilakukan kita bersama. Sehingga nanti ketika dilalah ya, ada musibah pun sebenarnya sudah kita usahakan untuk tetap aman. Gitu. Betul. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ada yang komen-komen nggak ini? Operator? Ada. Oh, cek WA-nya. Ternyata ada. Oh, oke. Ini sudah hadir ini maturan Mas Aditya. Wah, ini spesial ini untuk kopinya. Ini endorse apa gitu? Aman. Oh, belum ada sponsor ya. Menerima sponsor, Mas. Ya, kita lihat pertanyaan dari Instagram. Ini makhluk deh. Dan benar dengan ucap hari. Oh, sudah. Ini tadi sudah dijawab ya. Terkait dengan dasar undang-undang untuk operasi SAR dengan ajar berapa hari sudah tadi sudah disampaikan ya. Jadi nanti bisa diputar ulang. Ini karena live ini orang ulang-ulang gitu ya. Nanti arep ulang kan tayangan ulangan ya, Saudara. Ini mohon maaf ini karena live ini durasi nanti direktur saya Anis 1 jam ya direktur. Baik, Pak Nawi ini masih hangat. Oke, jadi kalau masih ada pertanyaan, masih kami berikan berapa menit ya sebentar aja ya, 5 menit ya, 10 menit ya. Nah, ini sudah 1 jam, ternyata sudah terasa betul. Kalau ngobrol ini 1 jam, padahal baterainya orang kuat. Apa mana? Baterai kopi mulai sesuai. Emang ini, jadi berbicara tentang liburan ya, jadi monggo Bapak Ibu seluruh bantu semua yang kedatangan tamu ini informasi yang hari ini disampaikan oleh Pak Anas ini mohon bisa di-note lah sehingga nanti yang datang ke tempat kita tetap aman dan apabila nanti ada jalur-jalur yang memang tidak disarankan untuk dilewati, lebih baik jangan dipaksakan untuk dilewati, berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memberikan arahan atau pengalihan jalur seperti yang seringkali kita temunya ada di Cinomati, kemudian di Bukit Bigung ya itu yang kalau kendaraan berat memang tidak disarankan untuk lewat di sana. Sehingga wisata aman, petugasnya aman, bukan berarti nanti kami ingin santai-santai tidak, tapi kami sudah optimal untuk mengamankan, tapi juga butuh kerjasama dari Bapak Ibu semua ya aman. Dan
jangan melakukan tindakan yang kelihatannya sepele tetapi risikonya tinggi. Betul. Ya, kadang foto-foto selfie di pohon-pohon gitu ya. Tapi ternyata ngisornya jurang gitu. Nah, ini yang seringkali ditemui dan ini kita ambil tadi asesmen lingkungan. Jangan sampai kita melakukan hal yang sederhana hanya ingin membahayakan tapi pengen viral gitu. Nah, ini ya, viralnya karena sudah mengalami accident tadi. Oh, masih ada Mas yang komen-komen? Oh, boleh tanya, boleh ya. Boleh. Oh, Pak Arfi, silakan. Sambil menunggu yang baru ngetik itu tadi. Mari kita, kopi Bantul. Ayo, padahal ini dari Kalimantan. Ini kan kiriman dari Kalimantan. Iya, alhamdulillah ini. Mantap toh. Kopi dari Kalimantan kiriman. Ya, kalau yang mau ngirim-ngirim sudah Mas. Ya. Ya. Oh ya, baiklah. Pertanyaan boleh tanya Pak, boleh. Ya, wes. Baik, Pak Asnawi, rekan-rekan rescue, ya, sobat rescue atau sebutannya apa ya? Sobat rescue, sobat SAR, sobat SAR dimanapun berada, sedulur Bantul yang sudah menyaksikan live podcast kali ini, nanti tayangan akan kami upload ulang, baik itu di Instagramnya BPBD maupun di Basarnas Yogyakarta. Kemudian di YouTube juga yang durasinya landscape ya, nanti akan kami tayangkan di sana. Bisa diputar ulang, kira-kira apa yang bisa diambil, silahkan monggo diambil, disaring bersama-sama, karena sarungan adalah saring ilmu sesarengan, mencari sesuatu hal yang masih kita bingungkan, kemudian dijawab langsung dari sumber narasumber kita. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya di sarungan episode tahun depan ya, berarti tahun depan ini terakhir ini episode terakhir tahun 2024, ini episode terakhir dan kita bertemu lagi di tahun 2025 insya Allah. Kalau masih ada pertanyaan seputar Basarnas, seputar operasi SAR, atau mungkin suatu saat kita datang ke Basarnas melihat peralatannya apa saja gitu ya, kita podcast di sana dan memperkenalkan banyak peralatan yang supaya nanti terpancing, oh aku ya pengen tuku gitu. Jadi kita datang ke sana, kemudian monggo bisa di rank dari sekarang pertanyaan yang disampaikan, bisa disampaikan di komen ya, di komen atau japri ke kontak kami ataupun ke Basarnas. Dan tadi diingat 115 hotline call center yang mudah dihubungi apabila Bapak Ibu seluruh semua membutuhkan bantuan yang kaitannya dengan operasi SAR ya. SAR itu nanti levelnya udah tinggi gitu ya. Kalau harian mungkin goleki kunci atau digoleki dhewe gitu kan. Nah, terus misalkan kayak yang levelnya agak tinggi lagi nanti BPBD Damkar, tapi kalau BPBD Damkar tidak bisa ya Basarnas gitu. Jadi harus sesuai dengan ininya, kompetensinya. Jadi saya angel-angel nanti Basarnas ya Pak Asnawi gitu ya, yang lebih kompleks gitu ya. Jadi jangan laporan hanya masalah kunci kecegur dashboard itu jangan usah, jadi jangan, atau mungkin mencari kucing yang hilang itu nggak usah. Jadi 115 itu hanya khusus untuk penyelamatan jiwa yang nantinya akan ditangani oleh para petugas SAR di Basarnas. Terima kasih sudah mengikuti podcast hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah tahun depan dengan suasana yang berbeda. Kita ada program Dapur Umum Keliling, podcast Dapur Umum Keliling, atau mungkin kita podcast ke Basarnas, kita ngobrol bareng di sana. Nanti ketemu dengan, atau mungkin ada yang mau kunjungan, mungkin ada yang pertanyaan, adik-adik TK, SD, mungkin ada yang butuh informasi ke Basarnas, boleh? Boleh. Wah, boleh. Ya, justru cukup edukasi mulai dari anak-anak terkait dengan SAR, itu selain mengenalkan lebih dini mereka terkait dengan bidang SAR, itu hal-hal yang sekiranya mereka bisa lebih peka, lebih aware tadi, lebih sadar kaitannya dengan potensi-potensi bahaya ketika nanti mereka sudah beranjak dewasa, ya itu bisa
bisa ditanamkan dari awal. Nah, sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Langsung datang ke Basarnas dengan bersurat? Boleh datang ke Basarnas. Minimal boleh berapa? kami yang mendatangi. Oh gitu. Ya, Oh iya. namanya Sargos to School. Oh, Sargos to School. Ada juga ya Sargos to School. Ngatur ya Bapak Ibu guru ini. Hari Bapak Ibu guru kalau ingin sekolahnya mendapatkan informasi lebih bisa ke Basarnas atau mengundang. Ya. Mengundang dan nanti dari teman-teman Basarnas akan datang ke sekolah Bapak Ibu dengan tema kegiatan Sargo to School. Ya, maturun, sampai jumpa tahun depan. Sudah 1 jam, mudah-mudahan bermanfaat. Sarungan episode 7, Saring Ilmu Sarangan bersama Pak Asnawi dari Basarnas Yogyakarta. Maturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.